Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Tapi saat Momo berlari, Randy mengulurkan tangannya untuk membawanya kembali, dan meniru Putri saat dia mengusap kepalanya, jadilah baik. Gelombang-gelombang berbaring di lantai, Momo tidak berani bergerak. Benar-benar takut orang jahat ini akan memelintir lehernya. Randy mengusap kepalanya lagi. Bagi seseorang yang terobsesi dengan kebersihan, dia tidak pernah bersentuhan dengan hewan kecil semacam ini. Alasan dia menerima anjing kecil ini adalah karena itu adalah hewan peliharaan yang sangat dihargai oleh Putri. Dia memperlakukannya seperti anak kecil. Setelah masa interaksi, dia juga menemukan bahwa anjing kecil semacam ini tidak mengganggu seperti yang dia bayangkan. Terkadang, dia bisa sangat imut, terutama ketika dia berusaha menyenangkan Putri. Sangat mudah untuk mengolok-olok Putri, tetapi tidak sebagai laki-laki. Ketika Putri keluar dari mencuci, apa yang dia lihat adalah pemandangan seperti ini. Itu berjongkok di samping Randy dan tidak merasa bersalah saat Randy dengan lembut mengusap kepalanya. Pada awalnya, dia khawatir Randy tidak akan menerimanya, tetapi setelah mengamati sebentar, dia menyadari bahwa Randy tidak suka mengungkapkan perasaannya, tetapi dia sebenarnya masih suka melakukannya. Tetapi sekali lagi, bagaimana mungkin ada orang yang tidak menyukai keindahannya? Momo, apa yang kamu mainkan dengan Paman Randy? Putri berjalan ke sisi mereka dan juga mengusap kepalanya. Paman Randy? Randy sangat tidak puas dengan 3 kata ini. Dengan sedikit alis berkerut, dia berkata, "Putri, aku suamimu." Tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menekankan masalah ini, Putri menatapnya dengan bingung dan mengangguk, "Aku tahu." Jadi dia menekankan, apakah sah baginya untuk melakukan hal itu padanya kemarin? Dia berkata bahwa dia tidak akan memikirkannya lagi dan bahwa mereka akan menjalani kehidupan yang baik bersama. Putri benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Randy tidak mengatakan apa-apa dan membawanya. "Ayo pergi. Ibu akan memberimu makanan untuk dimakan. Saat kita kenyang, kita akan keluar jalan-jalan." Bibi Chen menyiapkan dan mengantarkan makan siang karena itu hidangan biasa, tapi rasanya enak dan Putri menikmati makanannya. Namun, Randy tidak menggunakan sumpitnya, dan tatapannya sesekali jatuh ke wajah Putri. Sebagian besar waktu, dia tersenyum ringan, dan kata-katanya lembut, memberi orang perasaan tenang. Seolah tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya lagi. "Putri, aku akan mengantarmu ke sana nanti." Setelah bertahan lama, Randy masih mengatakan apa yang ingin dia katakan di dalam hatinya. "Oh baiklah," Putri menjawab tanpa mengangkat kepalanya saat dia makan. Makan malam Amal tadi malam bisa dikatakan menyatukan semua orang terkenal dari Jakarta, tapi Andi Andrean diusir. Bahkan jika media tidak diundang untuk datang, masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh lingkaran, dan sampai ke telinga Andi Andrean. Itu tidak ditransmisikan ke telinganya, tetapi dia telah mengirim orang untuk menyelidiki. Dia sangat khawatir tentang apa yang orang-orang pikirkan tentang dia tadi malam. Dia berkata bahwa dia tidak memiliki moral, tidak berkultivasi, dan tidak sopan santun. Yang paling penting, dia telah menyinggung Irfan Sanjaya, yang berada di Sengtian. Tadi malam, itu adalah pertama kalinya Andi Andrean kehilangan muka di depan begitu banyak orang sejak dia hidup selama lebih dari 20 tahun. Apalagi Andi Andrean, bahkan orang biasa tidak akan kehilangan muka dalam situasi seperti itu. Semakin dia memikirkannya, Andi Andrean menjadi semakin marah. Seluruh tubuhnya seperti bola api, seolah-olah dia bisa meledak kapan saja. Satria buru-buru berlari masuk dan berteriak sambil berlari, "Tuan Muda Andi, sesuatu telah terjadi."
Sesuatu yang besar telah terjadi. Andi Andrean berkata dengan ketidakpuasan, apa yang membuatmu panik? Acara besar apa lagi yang bisa diadakan? Satria menyerahkan Jakarta ke Andi Andrean. Lihat, Ye benar-benar melompat untuk bekerja dengan inovasi. Iya, Andi Andrean mengambil koran itu dan dengan cepat melihatnya, lalu dengan marah berkata, apa yang ingin dilakukan oleh Kevin itu? Andrean adalah salah satu perusahaan teratas di ibu kota, dan Kevin adalah perwakilan dari selatan. Dari sudut pandang Andi Andrean, jika Seng Tian memilih pasangan, kemungkinan besar dia akan memilih dari keduanya. Beberapa tahun ini, Andi Andrean dan Kevin Karnavian telah bekerja bersama. Kedua keluarga tidak dapat dianggap sebagai teman, tetapi itu masih merupakan kemitraan. Mengapa Kevin ingin mengarungi kekacauan dengan inovasi saat ini? Kemampuan apa yang dia miliki untuk berinovasi di perusahaan kecil itu? Mungkinkah Kevin ingin menunjukkan kemurahan hatinya saat ini, sehingga Irfan Sanjaya dari Seng Tian dapat melihat dan meningkatkan peluang Seng Tian untuk bekerja sama dengannya? Saat dia sedang berpikir, telepon Andi Andrean berdering. Hanya mendengarkan bel, dia tahu bahwa itu adalah orang tuanya. Dia menarik napas dalam sebelum menjawab. Ayah, bajingan, apa yang kamu lakukan di Jakarta selama periode waktu ini? Mengapa kamu membuat masalah untukku? Kembali ke sini sekarang juga. Andi Andrean baru saja memanggil nama ayahnya saat dia dimarahi dengan kejam. Sejak muda, dia tidak pernah dimarahi seperti ini oleh ayahnya. Kemarahan bahwa dia tidak bisa menelan, secara alami jatuh ke Randy dan Putri. Jika bukan karena Randy Sanjaya yang berada di belakang layar, bagaimana bisa Kevin tiba-tiba bekerja sama dengan inovasi? Lebih jauh lagi, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk berada dalam keadaan yang menyedihkan saat makan malam amal Seng Tian. Andi Andrean mengepalkan tinjunya dengan erat, memperlakukan koran di tangannya seperti Randy, dan ingin mencubit tenggorokan Randy. Andi, apa yang terjadi? Sebenarnya, Citra sudah lama mendengar apa yang terjadi di sana, tapi dia pura-pura tidak tahu. Pria selalu menyukai wanita konyol. Oleh karena itu, di samping Andi Andrean, Citra mencoba yang terbaik untuk bertindak seperti wanita yang imut, pengertian, dan bodoh. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.